Hello guys, how's life today? So in our first meeting tonight, we are going to discuss about part A of listening comprehension. Jadi untuk pertemuan ke-1 malam hari ini, kita akan membahas tentang bagian part A dari listening comprehension. Nah, di sini ada modul pertemuan ke-1. Nanti akan saya kirim juga modulnya. Di pertemuan ke-1, kita akan membahas tentang part A listening comprehension. Itu ada 7 skill. Oke, ini ya teman-teman, ada 7 skill. Nah, untuk listening conversation sendiri terdiri dari 3 part. Part A itu bagian short conversation. Short conversation itu ada 2 orang ngomong, saut-sautan, biasanya antara cowok dan cewek atau cewek dan cowok. Nah, nanti kita harus menentukan dari percakapan itu jawaban yang paling benar apa. Itu di bagian short conversation. Kemudian part B ada longer conversation, sama antara 2 orang ngomong saut-sautan, tapi percakapannya lebih panjang, waktu durasinya lebih lama. Itu bagian longer conversation. Dan di part C ada bagian narasi. Ada 1 orang ngomong panjang, kemudian kita disuruh menentukan dari pembicaraan yang dia bacakan tersebut, dari narasi tersebut, kesimpulannya apa, ditanyakan dalam soal. Oke, hari ini kita bahas yang part A dulu, short conversation. Skill yang pertama itu ada focus on a second line. Fokus on a second line ini maksudnya adalah bukan kita fokus pada baris kedua teman-teman, tapi kita diminta untuk fokus pada pembicara yang kedua. Jadi semisal ada yang A, si cowok ini ngomong nih bla 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 gitu kan, kemudian kita nggak denger nih yang pembicara pertama tadi ngomong apa. Jadi jangan panik kalau semisal kita tidak mendengar pembicara pertama ngomong apa, jangan panik, tapi dengarlah pembicara yang kedua, dia ngomong apa gitu ya. Oke, karena jawabannya biasanya tersirat dari pembicara yang kedua. Kemudian skill selanjutnya adalah choose answer with synonym, atau memilih jawaban dengan sinonim, padanan kata. Nah, hati-hati, sinonim padanan kata ini bukan berarti pelafalannya sama. Karena di bagian part A ini biasanya banyak trapnya teman-teman, banyak trap, banyak jebakan. Banyak jebakannya tuh gini, kadang kita dengar kata-kata yang tadi diucapkan itu apa. Nah, pas kita lihat di pilihan jawabannya, loh kok kata yang diucapkan tadi kok banyak yang mirip. Nah, hati-hati, justru teman-teman jangan milih jawaban yang mirip, tapi pilihlah jawaban yang paling berbeda dari pilihan ganda tersebut. Jadi pilih sinonimnya, padanan katanya itu apa. Dan di modul ini di bagian bawahnya ini sudah saya kasih keterangan sama contohnya, sama contohnya langsung di dalam soal TOEFL test itu seperti apa. Kemudian ada keterangannya juga di bagian bawah. Jadi ini mudah sekali untuk dipahami. Nanti kalau misal masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke. Kemudian avoid similar sound. Maksudnya adalah hindari kata yang sama. Hindari kata yang sama maksudnya semisal nih, tadi teman-teman dengar pembicara yang kedua tuh bilang nih, dia I'm going to buy some berries. Dia bilang mau beli berries gitu kan, mau beli buah berry. Nah, kemudian di pilihan gadanya itu ada strawberry bag, tas yang bentuknya strawberry, kemudian ada red berries, pakai misalkan warna apa gitu kan, warnanya merah berry bisa. Kemudian dia mau membeli he want to buy some fruits, dia mau beli beberapa buah. Nah, justru teman-teman tuh pilih yang fruits tadi, padahal di pelafalan katanya tidak ada kata berries di dalam kata fruit. Maksudnya seperti itu, karena ini listen with understanding, jadi hindari pelafalan kata yang justru sama. Kemudian di skill yang selanjutnya setelah avoid similar sound, yaitu ada draw conclusion about who, what, and where. Jadi secara singkat saja mengambil kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Biasanya tuh ditanyakan. Kemudian ada listening for negative expression. Nah, hati-hati untuk pernyataan yang negatif itu jawaban kita berarti cari nih yang kaitannya tidak, bukan yang kaitannya iya, karena negative expression ya. Kemudian skill selanjutnya yang keenam itu ada listen for expression of agreement.
listen for expression of agreement itu maksudnya adalah pernyataan persetujuan. Biasanya dia menggunakan so do I atau I do too. Nah, kalau di tata bahasa Inggris itu biasanya diterangkan dengan istilah so to, ada so, ada to. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga tentang expression of agreement. Gimana sih itu penggunaannya? Kemudian dia biasanya digunakan dalam bentuk yang seperti apa dan di soal seperti apa. Jadi tetap simak video selanjutnya ya teman-teman. Kemudian ada listen for two and three part of verb. Skill yang terakhir, skill yang ketujuh, yaitu listen for the two for two and three part of verb. Jadi untuk suatu kalimat yang sempurna dalam bahasa Inggris, dia cuman boleh memiliki satu subjek dan juga satu verb. Verb itu apa ya? Kata kerja. Nah, kalau semisal terjadi double verb, berarti kan kalimat ini cacat. Tapi teman-teman harus hati-hati, belum tentu kalimat ini cacat. Bisa saja dia betul, tetapi verb yang satunya lagi fungsinya bukan sebagai verb, bukan sebagai kata kerja, tetapi dia dapat berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, di sini contohnya semua sudah ada contohnya, masing-masing penggunaannya di dalam modul, kemudian keterangan dan penjelasannya. Oke, tetap simak video selanjutnya, dan di video malam hari ini saya juga akan send tentang penggunaan in, at, dan juga on. Okay guys, I think that's all for today. I need to relax for any mistakes. Thank you very much and see ya.